Kantor Komunikasi Presiden akhirnya buka suara menanggapi unjuk rasa di depan gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 25 Agustus. Unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk protes atas pemberian alokasi tunjangan bagi anggota DPR. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam diskusi bersama media di Jakarta mengatakan kebebasan berpendapat tidak pernah dilarang sebab dijamin oleh undang-undang. Namun aspirasi tidak boleh sampai merusak fasilitas, mengganggu ketertiban, dan merugikan kepentingan orang lain. Kepala sekarang akan otomatis jadi menteri, itu biar presiden yang tentukan. Tapi yang jelas kebebasan berpendapat tidak pernah dilarang. Orang ingin menunjukkan aspirasinya dijamin oleh undang-undang. Tapi merusak, ya, tidak dijamin oleh undang-undang, maksudnya tidak disuruh oleh undang-undang. Itu berbeda dengan penyampaian pendapat. Kalau misalnya menghancurkan sesuatu, itu bukan itu yang dimaksud dalam kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi. Hasan Nasbi juga memastikan bahwa pemerintah senantiasa menampung aspirasi yang dirasakan dan disampaikan oleh masyarakat. Ia pun meminta agar aksi unjuk rasa dapat dilakukan dengan tertib tanpa melakukan perusakan fasilitas publik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengusulkan tambahan anggaran kepada DPR RI. Besaran anggaran yang diminta yaitu sebesar 14,4 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2026. Menteri Abdul Mukti menyampaikan pagu anggaran yang sebelumnya ditetapkan belum bisa mengakomodasi seluruh program prioritas yang ingin dijalankan pihaknya. Dengan pagu anggaran sebesar 55 triliun rupiah, masih banyak rencana program dan kegiatan yang belum dapat terbiayai. Oleh karena itu, kami mengusulkan kembali tambahan anggaran sebesar 14,4 triliun rupiah untuk membiayai sebagian usulan program dan kegiatan yang paling prioritas. Adapun usulan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk penyesuaian program Indonesia Pintar dengan nilai yang semula Rp450.000 menjadi Rp600.000 per bulan bagi siswa SD. Sementara itu bagi siswa SMP besaran penyesuaian menjadi Rp1 juta per bulan dari angka sebelumnya yaitu Rp750.000. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan sekitar 5.000 desa di wilayahnya ditargetkan akan memiliki saham di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB mulai 2028. Deddy menegaskan kebijakan ini akan dijalankan setelah persoalan tingkat desa, terutama infrastruktur, selesai pada 2027. Menurut Gubernur, kepemilikan saham akan memperkuat kemandirian ekonomi desa dan menjadikan desa sebagai bagian dari pemilik lembaga keuangan daerah. Seluruh infrastruktur desa itu selesai di 2027. Khususnya kabupaten, provinsi, desa selesai 2027. 2028-2029 saya sudah ingin Pemprov itu membagi saham kepada desa, yaitu saham di perbankan. Jadi saya ingin ke depan, saya nggak tahu mekanismenya lagi kita cari, misalnya Bank Jabar. Nah nanti desa itu menjadi bagian dari pemilik saham di Bank Jabar. Jadi uang yang kita distribusikan ke desa itu nanti dibelikan saham. Rencana saya. Deddy juga menambahkan rencana kepemilikan saham ini diharapkan memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan, di mana desa tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga memiliki sumber pendapatan berkelanjutan dari sektor keuangan daerah. Bupati Pati Sudewo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Rabu 27 Agustus.
Sudewo datang untuk diperiksa berkaitan dengan perkara korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di wilayah Jawa Tengah di lingkungan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2019 hingga 2022. Sudewo tiba pada pukul 9.43 waktu Indonesia Barat bersama 2 orang lainnya. Sudewo hadir di KPK dengan menutupi wajah menggunakan masker dan tidak banyak berkomentar apapun saat ditanya wartawan. Sudewo langsung menuju meja registrasi, kemudian naik ke lantai 2 menuju ruang pemeriksaan. KPK hingga kini masih terus mengusut perkara korupsi yang pertama kali diungkap pada 2023 silam tersebut. Beberapa tersangka dalam perkara itu sudah menjadi terdakwa dan sudah diadili.